Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Arista Artanti dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ukuran asosiasi, yaitu berhubungan dengan paparan dan outcome atau kejadian atau penyakit. Ukuran asosiasi epidemiologi, yaitu merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu exposure atau faktor dan kejadian suatu penyakit, memasukkan suatu perbandingan frekuensi penyakit antara dua atau lebih kelompok dengan berbagai derajat exposure. Beberapa ukuran asosiasi digunakan untuk mengestimasi efek suatu penyakit. Yang pertama yaitu ukuran rasio. Rasio adalah dua frekuensi penyakit yang membandingkan kelompok terpajan dengan kelompok tidak terpajan. Ukuran asosiasi ini ada dua, ada relatif sama absolut. Kalau relatif ini di dalamnya ada RR atau relative risk dan OR, odds ratio. Dan sedangkan absolut yaitu dia ada RD, risk difference. Yang pertama yang kita bahas adalah risk ratio. Apa sih risk ratio? Itu adalah ukuran yang menunjukkan berapa kali atau lebih besar atau kecil untuk mengalami penyakit pada populasi terpapar relatif dibandingkan populasi tidak terpapar. Nah, kalau risk ratio ini digunakan untuk penelitian epidemiologi dengan desain cohort. Contohnya di sini sudah ada rumusnya, yaitu RR sama dengan terpajan dibagi tidak terpajan sama dengan A dibagi A plus B per C dibagi C plus D. Di sini kita dapat ingin mengetahui manakah orang yang lebih berisiko terkena CA prostat dengan orang yang perokok dengan yang bukan perokok. Kita tinggal masukkan rumusnya A per C plus A plus B per C plus D. Kita masukkan dan kita dapat hasilnya di sini 90 sebagai A, 910 sebagai B, 30 sebagai C, 970 sebagai D. Kita tinggal masukkan ini semua sesuai dengan rumus di atas dan dapatlah hasilnya yaitu RR sama dengan 3,0. Jadi, seorang perokok lebih rentan 3 kali lebih rentan terkena CA prostat dibandingkan orang yang bukan perokok. Selanjutnya itu ada OR, odds ratio, yaitu ukuran yang menunjukkan berapa kalikah faktor resiko menyebabkan penyakit bagi kelompok yang tidak pernah terpapar dengan kelompok yang tidak pernah terpapar. Odds ratio ini digunakan untuk penelitian epidemiologi dengan desain case control. Nah, di sini ada lagi rumus OR sama dengan pemajanan kasus dibagi pemajanan kontrol atau A kali D, B kali C. Berarti cara mudahnya, kalau ada tabel 2 kali 2 ini disilang sesuai dengan tabel ini ya. Jadi kita dapat mengetahui OR sama dengan 4,3. Berarti orang yang terkena asma lebih rentan 4,3 kali terkena COVID dengan orang yang tidak terkena asma. Di sini kita akan membahas tentang PR, preference ratio, walaupun dia tadi tidak masuk ke kelompok relatif, kita akan membahasnya karena PR ini melihat perbandingan resiko yang akan terpapar dengan yang tidak terpapar, digunakan untuk penelitian epidemiologi dengan desain cross-seksional, yaitu penelitian dengan desain deskriptif. Nah, ini rumusnya. PR sama dengan preferensi terpajan per prevalensi tidak terpajan sama dengan, ini rumusnya sama dengan risk ratio. A per A plus B dibagi A, C per C plus D. Di sini kita tinggal masukkan rumusnya sesuai dengan tabel. Dan maka dapatlah hasil PR sama dengan 1,8. Artinya, orang yang terkena kebisingan lebih itu akan
rentan terkena 1,8 terkena gangguan pendengaran di wilayah kerja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.